Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur buat kemurahan dan kebajikan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan di sepanjang hari-hari hidup kita. Bersyukur kita boleh memasuki minggu yang baru lagi di dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau beri bagi kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur buat kesempatan hidup satu hari lagi yang kau beri bagi kami. Dan kami mau terus berjalan bersama dalam pimpinan tuntunanmu, dalam penyertaan, dan biarlah kami terus tunduk dan taat kepada otoritas kuasa yang membawa kami dari kemenangan datang pada kemenangan. Suatu kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Roh, jiwa, dan tubuh kami. Sebab kami adalah milik Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Sekali lagi katakan, saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati, ku sembahkan halaman kudus, ku tinggikan halaman tinggi, ku sedangkan jiwa rohku dalam bimbinganmu Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang kau beri, memuji Tuhan dengan seluruh hati, ku sembahkan halaman kudus, ku tinggikan halaman tinggi,
Ku serahkan tubuh jiwa rohku dan pimpinanku Tuhan. Sering mereka datang, saat pagi hari kami datang padamu saat pagi hari ku datang lagi. Amin. Menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang kau beri, memuji Tuhan dengan seluruh hati, ku sembahkan ku tinggikan tinggi, ku serahkan tubuh jiwa ragu dan pimpinanmu Tuhan. Sembahkan Allah kita tinggi, ku serahkan tubuh jiwa ragu dan pimpinanmu Tuhan. Ku sembahkan kami datang menyembah, kami datang bersyukur padamu. Kami datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Dan kami bersyukur kami boleh datang dengan penuh keberanian. Sebab darah-Mu yang menguduskan kami. Darah-Mu yang membenarkan kami. Darah-Mu yang melayakkan kami. Ada dalam hadirat-Mu. Kami bersyukur kepada-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Bapa, kami bersyukur Kau berikan Yesus bagi kami.
Yesus, kami bersyukur Kau mati menembus hidup kami. Kau bangkit dan naik ke surga. Kau minta kepada Bapa berikan Roh Kudus bagi kami. Roh Kudus, terima kasih Kau yang memimpin hidup kami. Kau yang menuntun langkah kami. Kau yang membawa kami kepada seluruh kebenaran. Allah yang setia, yang tak pernah ikat janji. Kau yang selalu ada dalam hidup kami. Kau yang selalu ada bersama kami. Penyertaan-Mu ajaib bagi kami, Tuhan. Pemeliharaan sempurna bagi kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Engkau baik. Kau sungguh baik. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Syukur, syukur bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Hanya kepada-Mu hati kami percaya. Dan hanya kepada-Mu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Kami aman di dalam-Mu, Tuhan. Kami tenang di dekat-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Engkau baik, Tuhan. Sungguh baik, sangat baik. Kau selalu baik. Selamanya Kau baik bagi kami.
tak berkesudahan kasih setiamu. Selalu baru rahmatmu setiap pagi dalam hidup kami. Engkau limpahkan bagi kami kasih yang sempurna dan ajaib. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Engkaulah segalanya bagi kami. Engkau yang sangat berarti bagi kami. Terpujilah nama Yesus Tuhan. Terpujilah nama. Dimuliakanlah Kau. Ditinggikanlah nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami menyembah, kami menyembah, kami memuji, meninggikan-Mu. Sebab hanya Engkau yang layak disembah. Hanya Engkau yang layak dipuji. Engkau yang layak ditinggikan selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama Yesus Tuhan. Engkaulah segala-galanya bagi kami. Engkaulah segalanya bagi kami. Tidak ada yang seperti-Mu, tidak ada yang lain selain Engkau. Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Tiada yang sukar bagi-Mu. Engkau sanggup, Engkau mampu melakukan segala perkara. Kami aman hidup di dalam-Mu, dalam penyertaan-Mu, dalam pemeliharaan. Sebab Kau Bapa yang setia bagi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami sedetik pun. Engkau selalu ada bersama kami. Engkau selalu menolong
dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu Tuhan. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Kami menyembah. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu. Ditinggikanlah Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur. Terima kasih Tuhan. Kami berterima kasih sebab banyak yang Kau buat bagi kami. Semua yang terbaik bagi kami. Apa yang tak pernah kami lihat, apa yang tak pernah kami dengar, bahkan apa yang tak pernah kami pikirkan, itu yang Kau sediakan bagi kami yang mengasihi. Sebab itu biarlah Kau dapati hati kami mengasihi-Mu. Sebab Engkau yang lebih dulu mengasihi kami dengan kasih yang sempurna. Kami bersyukur. Engkau Bapa yang baik. Bapa yang kekal. Beri yang terbaik bagi kami. Semua yang Kau izinkan kami alami. Semua mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Yesus. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih. Kasih yang sempurna telah terima darimu, bukan karena kebaikan, hanya oleh kasih karunia Kau memberikan aku
dayakanku untuk dapat memanggilmu Bapa kami yang ku minta saat ku mencari mendapatkan ku ketuk pintu dan kau bukakan Bapa Bapa aku Bapa yang dekat takkan kau biarkan aku mendengarnya sendirian kau selalu ada bagiku sebab kau Bapakku Bapa yang dekat. Kami bersyukur buat kasih yang kami terima dari kasih yang sempurna Tuhan. Ku terima dari bukan karena kebaikanku hanya oleh kasih karuniamu pulihkan aku layakanku ku dapat memanggilmu Bapa kami yang ku pinta saat ku mencari ku mendapatkan ku ketuk pintu dan kau bukakan Kau Bapakku Bapa yang kekal takkan kau biarkan aku melanggar sendirian kau selalu ada bagiku sebab kau Bapakku Bapa yang dekat. Yang ku pinta saat ku mencari mendapatkan ku ketuk pintu dan kau bukakan sebab kau Bapakku Bapa yang kekal takkan kau biarkan aku melanggar sendirian kau selalu ada bagiku kau selalu ada bagi yang kau selalu jaga kau selalu ada bagiku sebab kau Bapakku Bapa yang dekat. Kami bersyukur karena Engkau yang selalu ada bersama dengan kami. Karena Engkau begitu mengasihi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami sendiri. Untuk kami bersyukur, kami lewati hari-hari kami bersamamu.
dalam damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah dalam pemeliharaan. Dan kami mau terus mengasihi karena Kau lebih dulu mengasihi. Dan biarlah bukti kasih kami dengan ketaatan kami menuruti setiap firman. Untuk pagi hari ini kami buka hati kami lagi tuh firman. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita masuk di dalam Ayub pasal yang ke-18. Setelah beberapa hari kita membaca respon Ayub yang tentu kita bisa baca bagaimana Ayub marah untuk meresponi setiap pendapat dan nasihat dari sahabat-sahabatnya. Dan hari ini kita membaca lagi Ayub 18 dengan judul perikop pendapat Bildad bahwa orang fasik pasti akan binasa. Nah, jadi dari judulnya saja kita sudah bisa tahu ini adalah pendapat Bildad meresponi apa yang Ayub sampaikan di 2 pasal sebelumnya. Kita akan baca ayat-ayat ini. Maka Bildad orang Suah menjawab, bilangkah engkau habis bicara? Sadarilah, baru kami akan bicara. Mengapa kami dianggap binatang? Mengapa kami bodoh dalam pandanganmu? Jadi nggak jauh beda. Seperti Ayub berespon salah, Bildad juga jadi berespon salah. Memang sekali lagi hari-hari ini kita terus belajar menjaga hati kita. Seperti berkali-kali ada prinsip yang saya ajar, kita tidak bisa menjaga mulut semua orang, tapi hal yang bisa kita jaga adalah hati kita. Apalagi terkadang orang menyampaikan sesuatu tujuannya baik, tapi mungkin caranya yang kurang tepat. Di satu sisi bagi kita, sekali lagi, kalau kita ada di posisi sebagai orang yang memberikan nasihat, ini kita terus belajar bersama-sama. Saya tahu tujuan sahabat-sahabat Ayub pada mulanya itu adalah baik, tulus. Bahkan seperti yang beberapa hari yang lalu waktu Ibu Medianti sampaikan, selama 7 hari di awal mereka ketemu, mereka benar-benar nggak ngomong apapun, mereka hanya berdiam diri, sama-sama menangis, karena turut merasakan apa yang Ayub alami. Tetapi ketika mulai terpancing dengan kata-kata yang awalnya sih tidak menyerang, awalnya Ayub hanya berkeluh kesah tentang apa yang dialami, tetapi kemudian sahabat-sahabatnya memberikan nasihat dan pendapat yang justru dianggap oleh Ayub menyerang. Nah, jadi sekali lagi, baik prinsip yang pertama tadi yang saya katakan, kita ini tidak bisa jaga mulut semua orang, tapi kita bisa jaga hati kita. Nah, hal yang kedua yang bisa kita belajar adalah terkadang tujuan kita itu benar, tulus, tapi cara kita yang kurang tepat. Makanya seperti yang Ibu Dorcas juga sampaikan beberapa waktu yang lalu, mari terus memiliki kerendahan hati, ketulusan. Nah, dalam tuntunan hikmat Tuhan, yang seperti yang saya katakan, dalam tuntunan hikmat Tuhan itu terkadang bukan dengan kita berkata-kata dengan
tersusun rapi, tapi justru terkadang dengan kita berdiam diri mendengar. Makanya di Camp Pria kan juga ada sebuah statement bahwa seni berkomunikasi itu tidak terletak kepada kemampuan untuk berkata-kata, tapi justru terletak pada kemampuan untuk mendengar. Apalagi khususnya pria. Pria itu agak sulit untuk mendengar, karena pria itu suka ngomong. Artinya bukan suka ngomong seperti wanita, tapi suka memerintah, suka ngatur, suka nyuruh-nyuruh. Nah, tentu dalam hal ini saya juga harus banyak belajar untuk dia mendengar, tidak hanya memberikan arahan terus, nasihat, yang terkadang bisa menjebak, memberikan respon yang salah. Jadi sama seperti apa yang Bildad sampaikan pagi hari ini. Ayat 4, engkau yang menerkam dirimu sendiri dalam kemarahan, demi kepentinganmu kah bumi harus menjadi sunyi dan gunung batu bergeser dari tempatnya. Jadi ini semakin dituduh bahwa ya apa yang dialami oleh Ayub yaitu karena kesalahannya sendiri. Bagaimanapun juga terang orang fasik tentu padam, dan nyala apinya tidak tetap bersinar. Terang di dalam kemahnya menjadi gelap, dan pelita di atasnya padam. Langkahnya yang kuat terhambat, dan pertimbangannya sendiri menjatuhkan dia. Karena kakinya sendiri menyangkutkan dia dalam jaring, dan di atas tutup lubang ia berjalan. Tumitnya tertangkap oleh jebak, dan ia tertahan oleh jerat. Tali tersembunyi baginya dalam tanah. Perangkap terpasang baginya pada jalan yang dilaluinya. Kedahsyatan mengejutkan dia di mana-mana, dan mengejarnya di mana-mana juga ia melangkah. Bencana mengidamkan dia, kebinasaan bersiap-siap menantikan dia jatuh. Kulit tubuhnya dimakan penyakit, bahkan anggota tubuhnya dimakan oleh penyakit parah. Ia diseret dari kemahnya, tempat ia merasa aman, dan dibawa kepada raja kedahsyatan. Dalam kemahnya tinggal apa yang tidak dapat sangkut, tidak ada sangkut pautnya dengan dia. Di atas tempat kediamannya ditaburkan belerang. Di bawah keringlah akar-akarnya, dan di atas layulah ranting-rantingnya. Ingatan kepadanya lenyap dari bumi. Namanya tidak lagi disebut di lorong-lorong. Ia diusir dari tempat terang ke dalam kegelapan, dan ia dienyahkan dari dunia. Ia tidak akan mempunyai anak atau cucu cicit di antara bangsanya, dan tak seorang pun yang tinggal hidup di tempat kediamannya. Atas hari ajalnya, orang-orang di barat akan tercengang, dan orang-orang di timur akan dihinggapi ketakutan. Sungguh, demikianlah tempat kediaman orang yang curang. Begitulah tempat tinggal orang yang tidak mengenal Allah. Nah, jadi sekali lagi ini pendapat Bildad yang kalau kita simpulkan, dan kalau kita tidak memiliki respon yang benar, tentu ketika kita membaca ayat-ayat ini, kalau itu ditujukan kepada kita pada saat kita mengalami situasi yang sulit, tentu Bapak Ibu bisa bayangkan ketika kita sudah sedang ngadepin masalah, dan masalahnya bukan masalah yang ringan, masalah yang berat. Terus di satu sisi kita merasa kita harusnya tidak patut mengalami hal tersebut, karena kita merasa kita sudah melakukan hal-hal yang baik. Tapi kemudian ada kalimat-kalimat yang sepertinya menjadi kalimat-kalimat penghakiman bagi kita. Seakan-akan kita mengalami itu semua ya karena kesalahan kita, karena kefasikan kita, karena kecurangan kita. Nah, makanya ketika hal itu ditujukan kepada kita, itu bisa saja membuat kita berespon salah. Tapi kan kita sudah punya nilai yang harus terus-menerus kita hidupi. Itu bukan soal salah atau benar, yaitu tetapi respon. Orang mungkin bisa berpendapat salah tentang kita, orang bisa berpikir salah tentang kita, bahkan orang bisa berkata-kata salah tentang kita. Tapi yang menentukan selanjutnya adalah bagaimana respon kita.
Makanya mari terus membangun respon benar dalam hidup kita. Dan bagaimana kita bisa membangun respon benar? Cuma satu caranya. Isi hati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Gak ada cara lain. Kalau hati kita diisi dengan pendapat dunia, kalau hati kita diisi dengan filsafat-filsafat dunia, tentu itu yang akan muncul. Karena berkali-kali seperti yang saya katakan, 95% hidup kita ini ditentukan oleh yang namanya respon otomatis. Dan respon otomatis itu sangat ditentukan dengan apa yang ada dalam hati kita. Jadi hanya ketika firman Tuhan yang berdiam di hati kita, firman Tuhan yang membuat kita mengerti kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan kita, itu akan membuat kita bisa berespon benar. Sehingga kita tidak menjadi orang yang cengeng, lemah, sayang diri, begitu dinasehati nggak senang, langsung berespon salah, kekanak-kanaan. Tapi mari terus kita bertumbuh, mengenal Tuhan secara pribadi, baik lewat kebenaran firman-Nya, baik lewat kasih yang kita terus terima, kita pahami, sehingga sekali lagi kita benar-benar bisa menghidupi nilai, bukan soal salah atau benar, yang penting respon. Jadi mari hari ini tidak banyak yang bisa kita terima dari apa yang kita baca di pasal 18, tapi paling tidak ada 3 prinsip yang saya katakan tadi. Yang pertama, kita tidak bisa menjaga mulut semua orang. Yang bisa kita jaga adalah hati kita sendiri. Sehingga hati kita tidak terkontaminasi dengan perkataan-perkataan orang. Hati kita tidak terlukai oleh perkataan-perkataan orang. Kita yang bisa menentukan, kita yang bisa menjaga hati kita. Yang kedua, terkadang kita punya tujuan yang baik, tapi kalau caranya salah, itu juga akan memancing orang berespon salah terhadap kita. Tapi di sisi yang lain, kalaupun ada orang yang mau menolong kita tapi caranya salah, yang ketiga adalah mari kita tetap berespon benar. Fahami maksud dan tujuan orang, walaupun terkadang caranya salah menurut kita, perkataannya salah menurut kita, tapi fahamilah tujuan, motivasi hatinya yang sesungguhnya baik dan menolong kita. Begitulah kalau kita juga mengenal Tuhan. Percayalah bahwa tujuan Tuhan itu selalu mendatangkan kebaikan bagi kita. Walaupun terkadang caranya sepertinya itu tidak mengenakkan bagi kita. Seperti kitab Ibrani katakan, didikan itu waktu diberi itu memang nggak enak. Tetapi hasilnya. Nah, sama seperti seringkali kita ngomong dengan anak-anak kita, untuk mereka memahami maksud dan tujuan hati kita, mendidik mereka, mendisiplin mereka, itu untuk kebaikan. Tapi terkadang ketika kita di posisi sebagai anak Tuhan, kalau kita nggak mengenal Tuhan secara pribadi, kita nggak memahami kasih Tuhan, kita nggak memahami tujuan, maksud hati Tuhan, yang sekali lagi saya harus katakan, pastilah untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Makanya kita bisa banyak menemukan orang Kristen kecewa, marah. Tapi saya berdoa melalui apa yang kita belajar hari-hari ini dari kitab Ayub, kita bukan lagi menjadi orang yang hanya sekedar beragama Kristen, yang sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit kecewa, bukan saja kepada sesama manusia, kepada pemimpin, apalagi kepada Tuhan ujung-ujungnya. Tapi mari kita belajar memahami, baik itu Tuhan, apalagi suami, istri, orang tua, anak yang setiap hari ketemu. Mari sama-sama kita terus belajar untuk memahami. Walaupun sekali lagi terkadang menurut kita cara mereka salah. Tapi sekali lagi yang penting respon kita. Jadi 3 hal itu yang kita belajar hari ini. Kita nggak bisa jaga mulut orang, tapi kita bisa jaga hati kita. Kalau kita punya tujuan yang baik, berdoalah supaya cara kita juga baik, jangan sampai salah. Dan yang ketiga,
Terus praktek nilai bukan soal salah atau benar, yang penting respon. Dan itu untuk kita semua. Jadi selalu firman Tuhan itu untuk saya, bukan untuk orang lain. Oke, itu saja yang saya sampaikan pagi hari ini. Saya serahkan kembali kepada Hengki. Ya, terima kasih Pak Heri. Mari kita masuk dalam doa safar kita di pagi hari ini. Bapak yang baik, kami bersyukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Buat pagi hari yang indah ini, sehingga setiap kami bisa dibangunkan dengan keadaan baik dan sehat ya Bapak. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu dan pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Dan juga kebenaran firman-Mu di pagi hari ini ya Bapak, yang terus mengajarkan kami ya Tuhan, memberikan kami nilai-nilai ya Bapa, supaya kami menjaga hati kami, memiliki ketulusan hati ya Tuhan, apabila kami melayani orang-orang yang butuh kami layani ya Bapa, dan juga kami memiliki respon yang benar ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur buat pagi hari ini, buat kebenaran firman-Mu, dan juga buat Pak Heri yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan terus berkati Pak Heri ya Tuhan, berkati istri dan juga anak-anaknya dimanapun mereka berada ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan keluarga Pak Heri ke bawah tangan kuasa-Mu, dan juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini. Tuhan juga berkati setiap kami ya Bapak. Apapun pekerjaan, usaha kami, Tuhan berkati ya Bapak. Dan juga istri, suami, anak-anak kami, menantu, cucu kami juga semua Tuhan. Keluarga besar kami ya Bapak. Tuhan berkati setiap mereka ya Tuhan. Tuhan berikan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu atas setiap mereka ya Tuhan. Dan juga kemanapun dan dimanapun setiap kami pergi dan kami berada Tuhan, biarlah penyertaan-Mu terus menyertai kami, perlindungan-Mu terus melindungi kami ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan, terima kasih, kami serahkan keluarga besar kami ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa buat pemuritan pria buat nanti malam ya Tuhan. Biarlah pemuritan pria ini Tuhan boleh menjangkau banyak pria-pria Tuhan, di mana terus setiap pria-pria mendapatkan nilai-nilai kebenaran ya Bapa, supaya keluarga-keluarga mereka dipulihkan, keluarga-keluarga mereka akan menikmati damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, yaitu surga dunia di dalam keluarga dunia ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati pemuritan nanti malam ya Tuhan. Kami serahkan acara pemuritan pria nanti malam ke bawah tangan kuasa-Mu. Kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan terus berkati bangsa kami, membawa bangsa ini hari demi hari lebih baik ya Tuhan. Dan juga di mana kota dan daerah di mana kami tinggal, Tuhan juga berkati senantiasa ya Bapa. Memberikan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu atas tempat di mana kami tinggal ya Tuhan. Dan juga buat pemerintahan yang ada, presiden kami saat ini, Presiden Pak Joko Widodo, dan juga menteri, gubernur, wali kota, bupati, Tuhan juga berkati pemerintahan kami yang ada saat ini ya Tuhan. Biarlah boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Terus untuk membangun bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Untuk kesejahteraan rakyat Indonesia ya Bapak. Terima kasih, kami serahkan pemerintahan kami dan juga bangsa kami Indonesia ini ke bawah tangan kuasa-Mu. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Heri, silakan. Bapak terima kasih buat hari ini. Terus pimpin tuntun langkah demi langkah hidup kami. Supaya hidup kami berkenan kepadamu, menyenangkan, menyukakan hatimu. Bahkan hidup kami jadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Bahwa kami lebih mengenal Engkau secara pribadi, terus kami berakar di dalam firman-Mu, berakar di dalam kasih-Mu, sehingga kami tidak tergoyahkan oleh apapun juga yang terjadi dalam hidup kami. Karena kami percaya sesungguhnya Engkau selalu ada bersama kami,
Kau tidak pernah meninggalkan kami. Dan semua yang kau berikan bagi kami terbaik. Tidak ada maksud jahat darimu yang kau nyatakan dalam hidup kami. Semua mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami mau terus jaga hati kami Tuhan. Untuk kami terus hidup seperti dengan firman. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan-Mu dan seluruh aktivitas kami. Tutup bungkuskan kuasa darah Yesus, malaikat maga tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami di dalam seluruh aktivitas kami, dan Engkau Tuhan buat berhasil. Terima kasih, kiranya kasih karunia Bapa, damai sejahtera Yesus Kristus, tetap pimpinan persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai kita sekarang mulai hari ini sampai Maranatha, dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Kawan kita tuh Kak Oka loh. Aku bangunnya 5.20-an, Pak. Tidur jam